Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Terima kasih tepuk tangan buat Kakak Hesti. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Jangan hatiku tempat ayah dan bunda dan mendapatku tak mudah melupakan, tak mudah berbicara selalu rindukan desaku yang tenang. panggil semua. Nah, setelah kita menyanyi lagu ini, Ibu mau kasih tugas, kita akan mencermati teks lagu tentang lagu Yang Porang Beyangko. Lagu ini berasal dari daerah Papua. Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kita akan cermati teks lagu ini. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang lagu ini. Nah, pada notasi angka lagu Yang Porang Beyangko menggunakan cermati teks lagu yang sudah dipegang. Pada notasi angka lagu Yang Porang Beyangko menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Nada rendah tidak digunakan dalam notasi lagu Yang Porang Beyangko. Yang kedua, judul lagu Yang Porang Beyangko berasal dari daerah Papua yang bermakna Yang Porang Beyangko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajahan. Nah, selain lagu daerah yang kita amati tadi, hampir di setiap daerah Indonesia terdapat cerita rakyat yang terkenal dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Di sini Ibu mengambil salah satu cerita rakyat yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, cerita rakyat ini berjenis fabel. Di dalam cerita rakyat ini bercerita tentang sekelompok burung yang hidup bersama di dalam sebuah hutan. Cerita ini mengisahkan tentang seekor burung kasuari yang serakah dan sombong. Nah, karena kesombongannya, burung-burung yang lain pun jengkel dan marah, sehingga mereka mencari cara agar kasuari sadar dari keserakahan dan kesombongannya. Burung Dara Mahkota dan teman-temannya membuat sebuah lomba terbang, di mana siapa yang mampu terbang lebih tinggi dan jauh dialah pemenangnya. Dan kalau kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Kasuari setuju dengan usulan Dara Mahkota. Dengan sombong, Kasuari pun langsung bertanding dengan Dara Mahkota. Nah, tiba-tiba Kasuari ini menabrak batang pohon dan sebelah sayapnya patah. Kasuari menjadi malu karena kalah dan tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Beberapa burung lain pun turun ke tanah membantu Kasuari, dan Kasuari pun semakin malu karena selama ini ia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya, tapi ia harus mencari makan di tanah karena tidak bisa terbang lagi. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau orang yang sombong tidak akan bisa menang dalam pertempuran. Seperti dari cerita fiksi yang tadi sudah Ibu ceritakan, Ibu akan memberikan jenis-jenis cerita fiksi dari contoh cerita fiksi yang sudah Ibu ceritakan tadi. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa. Cerita rakyat ini terdapat cerita jenaka. Cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Misalnya kisah Pak Pandir dan Pak Belalang. Yang
Yang berikut adalah cerita rakyat Mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib seperti dewa peri dan Tuhan. Contohnya, Putri Junjung Bui dan Putri dari Bambu atau Putri Karkuyang. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel artinya cerita tentang hewan. Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang menceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, Kancil dan Buaya, Kisah Bangau dan Angku. Yang berikut yaitu legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu dan legenda Malin Kundang. Yang berikut yaitu saga. Saga yaitu cerita sejarah atau kepahlawanan, yang berarti cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya cerita Lutung Kasarung dan Purbasari. Yang kedua dari jenis-jenis cerita fiksi yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek atau cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya, Cinta Tak Kunjung Tiba. Kedua, Oh Mama. Jenis cerita fiksi yang ketiga yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya yaitu Laskar Pelangi karya Adrian Hirata. Baik, penjelasan tentang jenis cerita fiksi sudah. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan. Kemudian oleh 2 orang anak mendorong kursi. Silakan 2 orang ke depan. Marcel dan Sam, silakan. Nah, kegiatan yang pertama, teman-teman yang lain lihat ya. Yang pertama yaitu Sam akan mendorong sendiri kursi yang ada sekarang. Silakan. Dorong saja. Hanya dorong ya. Kemudian yang kedua yaitu Sam dan Marcel akan mendorong kursi bersama-sama. Silakan. Dorong. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Sam dan Marcel. Nah, dari percobaan yang sudah tadi teman-teman kita Marcel dan Sam sudah lakukan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu orang anak untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, kita berdoa. Yesus, kasih karena sudah mempelajari kami dari awal perkenanan sampai kita akhir. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk